Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam telah berlalu, hari yang baru sudah mulai. Berkat kebaikan-Mu ya Bapa, kami boleh menikmati hari yang baru ini. Tubuh kami merasa sehat walafiat, jiwa kami merasa penuh semangat. Berkatilah kami pada hari ini, berkatilah dan dampingilah juga ya Allah, orang yang tak dapat bangun karena sakit, atau yang bangun tanpa semangat karena jiwanya tertekan oleh kesedihan atau keputusasaan. Hadirlah semua orang yang tubuhnya lemah dan jiwanya merana. Sudilah mengilhamkan pikiran-pikiran yang baik kepada semua putra-putrimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 3. Ayat 1 sampai ayat 13. Saudara terkasih, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari seorang istri saja. Ia harus dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, dan cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah dan pendamai. Bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana mungkin ia mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru saja bertobat, agar jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diakon-diakon, haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, dan baru ditetapkan dalam pelayanan ini setelah nyatakan mereka tak bercacat. Demikian pula para istri mereka hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diakon haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anak serta keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, memperoleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman yang akan Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Refrain. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Refrain. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Refrain. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Refrain. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Refrain. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 7 ayat 11 sampai ayat 17. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa Yesus membangkitkan anak laki-laki seorang janda di Nain berawal dari kepekaan Yesus terhadap kesedihan dan kepedihan yang amat mendalam seorang janda yang anak laki-laki tunggalnya meninggal dunia. Kita pasti juga bisa merasakan betapa sedih, pedih, dan susahnya hati seorang ibu. Si janda tidak meminta Yesus untuk membangkitkan anaknya. Namun, hati Yesuslah yang tergerak oleh belas kasihan kepada si janda yang sedang menangis. Gerakan hati Yesus tidak hanya sebatas emosi, melainkan juga mengandung kekuatan dan peneguhan dalam kata-katanya. Jangan menangis. Yesus tidak hanya berhenti pada kata-kata hiburan yang biasa diucapkan orang tatkala menghibur orang yang sedang berduka. Namun ia juga bertindak. Yesus menghampiri usungan dan menyentuhnya. Yesus bahkan tidak hanya menyentuh, tetapi kemudian mengucapkan kata-kata yang penuh kuasa. "Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangun, duduk, dan mulai berkata-kata. Kata-kata Yesus memang penuh kuasa, membuat si janda yang dirundung kesedihan dan kepedihan dapat kembali mengalami sukacita yang luar biasa. Kekuatan dan kuasa Yesus membangkitkan anak laki-laki tunggal si janda tidak hanya berdampak pada si janda dan anaknya, tetapi juga pada iman semua orang yang menyaksikan peristiwa itu. Apa yang terjadi pada orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu? Mereka ketakutan dan memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya." Peristiwa Yesus membangkitkan orang mati telah membawa setiap orang pada pengakuan Allah kan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka dan sekaligus menggerakkan mereka untuk memuliakan Allah. Melalui Yesus, semua orang sungguh mengalami kehadiran Allah dan karyanya yang luar biasa. Lalu, apa makna kisah di atas bagi kita semua? Yang dialami oleh si janda juga dialami oleh setiap orang, termasuk kita. Tak ada orang yang dapat luput dari situasi demikian. Situasi sedih tatkala orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita meninggal dunia. Perkataan Yesus, "Jangan menangis," menjadi sumber kekuatan yang dapat membebaskan kita dari rasa sedih dan pedih. Memang, orang yang meninggal tak akan bangun, duduk, dan berkata-kata sebagaimana anak laki-laki si janda. Namun Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati.
Kuasa perkataan Yesus, "Jangan menangis," tidak hanya berlaku dan berdaya pada peristiwa kematian, melainkan juga dalam segala situasi. Ketika kita mengalami berbagai tantangan, kesulitan, cobaan dan penderitaan karena iman kita akan Yesus. Dalam situasi seperti itu, kata-kata Yesus, "Jangan menangis," akan menjadi sumber kekuatan. Karena Yesus tidak hanya sekedar berkata-kata, melainkan ia selalu menghampiri, menyentuh, dan membangkitkan kita dari kesedihan, rasa putus asa, dan keterpurukan yang menimpa kita. Kita percaya bahwa Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika menyaksikan kesusahan si janda, juga senantiasa tergerak hatinya oleh belas kasihan saat ia menyaksikan kesusahan dan kesedihan setiap orang yang percaya kepadanya. Semoga kita pun senantiasa mengusung segala kesedihan dan kesusahan kita sendiri dan mengusung saudara-saudari yang sudah dan sedang berkesusahan kepada Yesus, Sang Nabi besar yang senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Jadi, jangan menangis. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.